Jumpa lagi bersama kami dalam ibadah gabungan sekolah minggu online Parmaramata UFU. Dan kita akan mengawali ibadah sekolah minggu online hari ini dengan memuji Tuhan dengan 2 pujian berturut-turut, yaitu Kasih-Nya Seperti Sungai dan Dari Terbit Matahari. Ibadah sekolah minggu online dengan kita berdoa. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang ada dalam surga, kami mengucap syukur untuk kesempatan pagi ini. Tuhan boleh mengizinkan kami beribadah sekolah minggu lagi ya Tuhan. Biarlah ibadah sekolah minggu kami hari ini Tuhan Yesus boleh berjalan dengan baik hanya oleh karena tuntunan dan penyertaan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan terus memuji Tuhan dengan menyanyikan lagu Tiada Berkesudahan.
berkata, "Kusiapkan hatiku Tuhan." Bapa yang dalam kerajaan surga, kami anak-anakmu datang ke hadapan hadirat-Mu. Terima kasih banyak untuk setiap cinta kasih Tuhan kepada kami anak-anakmu guys saat ini. Kini tiba saatnya kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Berikan kami hikmat, kuasai kami dengan Roh Kudus, agar setiap firman yang kami dengar dan kami baca boleh kami pahami dan kami laksanakan dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih banyak Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Shalom adik-adik. Iya, waduh, pasti adik-adik semua sudah tidak sabar lagi untuk mendengarkan firman Tuhan kita di minggu ini. Pasti dong Kak Deno. Pasti banget. Semua sudah siap kan? Kamu sudah siap? Siap. Oke, kalau kamu sudah siap, adik-adik sudah siap. Ambil Alkitabnya dan jangan lupa juga duduknya harus diam-diam, jangan beribut. Biar bisa fokus. Oke. Pembacaan kita kali ini di mana, Kasam? Kita perjanjian lama, tepatnya di Keluaran pasal 1 ayat 8 dan Keluaran pasal 2 ayat 10. Oke, sudah dengar? Keluaran, ulang lagi Keluaran Kasam. pasal 1 ayat 8, kemudian lanjut lagi Keluaran pasal 2 ayatnya yang ke-10. Oke, semua silakan buka Alkitabnya. Kalau sudah dapat, hitungan ketiga kita baca secara bersama-sama dengan suara yang lantang, suara yang besar biar bisa menggetarkan rumah. Oke, silakan Kasam. 1, 2, 3. Keluaran pasal 1 ayatnya yang ke-8. 1, 2, 3. Kemudian bangkitlah seorang raja baru memerintah tanah Mesir yang tidak mengenal Yusuf. Oke, sekarang yang kedua, Keluaran pasal 2 ayatnya yang ke-10. 1, 2, 3. Ketika anak itu telah besar, dibawanyalah kepada putri Firaun, yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa. Sebab katanya, karena aku telah menariknya dari air. Oke, jadi itu dia
pembacaan firman Tuhan kita pada minggu ini. Nah, kalau dari pembacaan tadi, kayaknya adik-adik semua ada dengar yang namanya Musa. Waduh. Jadi kali ini kita akan mendengarkan cerita sedikit secara singkat mengenai Musa. Kira-kira ada apa dengan Musa ya? Ada yang penasaran? Pasti penasaran. Pasti penasaran. Oke. Karena bakalan cerita mengenai Musa, tapi sebelum itu tentunya kita punya tema untuk minggu ini. Kira-kira apa Kak? Ya, temanya adalah kerjakan yang terbaik. Yeay, sudah siap kerjakan yang terbaik? Pasti harus. Jadi anak Tuhan harus seperti itu. Oke, kerjakan yang terbaik. Oke, Karina bakalan cerita mengenai Nabi Musa. Nah, ini cerita mengenai Musa yang akan dibunuh. Waduh, bagaimana itu? Apakah membunuh itu baik? Tidak baik. Tidak baik. Itu dosa di mana Itu Tuhan. dosa, betul sekali. Jangan pernah berpikir untuk membunuh. Oke, jadi adik-adik, suatu ketika Raja Firaun ini ketakutan. Jadi dia sangat ketakutan karena nanti bakalan ada orang yang menggantikan posisinya. Waduh, Siapa ya? siapa ya? Karena juga tidak tahu. Oke, jadi Raja Firaun mulai khawatir. Aduh, bagaimana ini? Siapa nih yang akan menggantikan? Tentunya dia adalah seorang laki-laki. Akhirnya karena Raja Firaun itu ketakutan, dia memerintahkan para bidan-bidannya untuk membunuh setiap bayi laki-laki yang lahir. Waduh, gawat ini. Tapi beruntungnya ada bidan yang punya rasa kasih yang tinggi. Kira-kira adik-adik di rumah ini punya rasa kasih yang tinggi juga atau tidak ya? Gimana? Pasti ada. Pasti harus ada. Jadi karena punya rasa kasih yang tinggi, akhirnya mereka tidak membunuh bayi-bayi laki-laki yang lahir. Khususnya untuk Musa yang waktu itu dilahirkan dan dua bidan tersebut tidak membunuhnya. Tetapi mereka membiarkan Musa untuk hidup dan bertumbuh. Nah, kira-kira siapa dua bidan itu? Ada yang tahu? Coba, siapa yang tahu? Kalau ada yang tahu silahkan teriak sekencang-kencangnya. Kira-kira siapa Kak Sam? Nama bidannya yaitu yang pertama Sifra dan yang kedua adalah Pua. Iya, jadi itu dua bidan yang sangat baik, yang punya kasih yang tinggi sehingga mereka tidak membunuh. Taat kepada Tuhan Allah loh. Makanya, jadi adik-adik juga harus taat terhadap Tuhan Allah. Sebuah cerita. Cerita apa Kak Sam? Iya, ini pasti seru dan menarik. Oke, Ceritanya silakan. tentang pahlawan Chili. Waduh, siapa yang mau jadi pahlawan? Iya. Karena lu juga mau jadi pahlawan. Gini Pahlawan loh. apa? Karena lu kayaknya pahlawan kesiangan. Gini loh karena ceritanya adik-adik ini. Ada satu ketika ada seorang adik, ada seorang anak laki-laki, namanya adalah Sentosa. Namanya siapa? Sentosa. Ya, satu ketika dia ini mau pergi beribadah di musola ya. Tahu musola? Ya, musola itu apa Kak Sam? itu tempat ibadat buat umat Islam. Oke. Jadi karena dia Islam, dia pergi beribadah di musola. Jadi waktu ketika itu sudah siang hari, dia naik sepeda. Terus dia jalan-jalan dayung sepedanya. Terus tiba-tiba dia jatuh. Puh, wah, dia jatuh naik sepeda, dia jatuh. Waduh, dia jatuh. Aduh. Masuk ke got lagi dia jatuh. Aduh, kesian dia jatuhnya ke got. Aduh, dia menangis. Dia bilang, aduh, tolong. Karena pada waktu itu siang hari sangat sepi di situ. Jadi dia menangis, dia minta, tolong. Waduh, kira-kira ada yang dengar tidak? Kayaknya ada itu yang lagi ketawa-ketawa. Jadi akhirnya ada yang dengar. Satu anak cewek, wih, dia pas dia lewat situ, namanya Sri. Oh, ya, Sri. Terus yang namanya Sentosa, tolong. Jadi dia juga takut karena pada waktu itu sedang sepi karena siang hari dia takut. Tapi dia memberanikan diri, dia terus mendengar suara itu, dia dekat-dekat, pada akhirnya dia bertemu. Ya, dia bertemu. Tetapi anaknya itu sedang terluka masuk dalam got. Tadi namanya siapa? Sentosa ya. Jadi dia menolong yang namanya Sentosa itu, dia angkat tangannya, kemudian jadi Sentosa itu sekarang sudah
terselamatkan oleh siapa namanya? Sri. Jadi Sri itu mengeluarkan sentosa dari got gitu. Iya, seperti itu Kak Denok. Oke. Ya, dia sangat baik hati. Jadi pada waktu itu langsung Sentosa, tiba-tiba Sentosa tanya, nama kamu siapa? Terus Sri bilang, nama aku Sri. Nama kamu siapa? Nama aku adalah Sentosa. Begini aja, sebelum kamu pulang, sebelum kamu lanjut, kamu ke rumahku aja, kamu cuci tangan, bersihkan dirimu. Setelah itu baru kamu lanjut beribadah dan kamu pulang. Ya, seperti itu Kak Denok. Gitu. Jadi Sentosanya itu Sentosa mau. Terus dia bawa ke rumahnya, cuci tangan, bersihkan diri, kemudian dia lanjut ke musola untuk ibadah. Sri-nya juga ikut ke musola? Sri ini dia adalah seorang Kristen. Oh, orang Kristen. Iya. Karena pada waktu itu juga kebetulan dia lewat, dia mau pergi ke gereja, mau latihan menari. Gitu, yang kayak gini. Ya, persiapan besok. Persiapan. Besok kan hari Minggu, jadi persiapan. Oke. Jadi Sentosa minta terima kasih banyak kepada Sri, temannya baru itu sudah menolongnya. Jadi kita harus mencontoh dari sikapnya Sri ya, adik-adik di rumah Kakak Denok. Gitu. Jadi harus saling tolong menolong, walaupun beda agama, beda suku ras, walaupun kulitnya beda, kulit hitam, kulit putih, ada yang cantik, ada yang ganteng. Jangan pilih-pilih teman. Kalau siapapun di jalan kita temukan, kita tidak kenal orangnya, dia agama apa, tidak penting itu, dia rada ras apa, dari kulitnya hitam, apa itu, dia dari Sabu, Rote, Timur, apapun itu, dia dari mana, tetap kita harus menolong. Jadi saling menolong. Sebagai anak Tuhan seperti itu. Jadi seperti bidan-bidan yang tadi diutus Tuhan, Kak Deno. Jadi Sri itu seperti bidan yang tadi punya rasa kasih. Iya. Oke, kira-kira adik-adik di rumah juga punya rasa kasih atau tidak ya? Pasti harus punya dong. Ada dong, kan ada saudara. Pernah nggak sih menolong orang di jalan yang tidak kenal gitu? Belum. Karena sudah belum? Sudah dong. Iya. Karena kalian juga punya kasih, makanya sering menolong orang. Iya. Jadi adik-adik juga harus mencontoh gitu. Iya. Oke, sudah. Sudah. Sebelum kita mengakhiri firman ini, Kak Dena dan Kak Sami punya aktivitas atau games yang keren. Kerennya bagaimana? Aduh, penasaran. Oke, Kak Sam, jadi Kak Dena punya games. Karena dari tadi Kak Sami itu menceritakan mengenai agama ya. Karena Sri itu agama Kristen dan Sentosa itu agama Muslim. Oke. Ya, Muslim. Kira-kira Kak Dena mau uji kemampuan dari adik-adik dan Kak Sami. Kak Dena akan kasih pertanyaan, kasih tunjuk gambar. Kira-kira ini tempat ibarat agama apa dan nama tempatnya apa? Sudah siap Kak Sami? Sudah siap. Adik-adik sudah siap? Sudah kayaknya. Oke. Nanti Kak Dena kasih tunjuk gambar. Adik-adik silakan menebak. Kira-kira ini gambar tempat ibadat agama mana dan namanya apa? Oke. Gambar pertama Kak Sam. Gambar pertama adalah ini kira-kira apa ya? Ada warna kuning-kuningnya juga. Ada rumah-rumah kecil kayak gini. Sepertinya tidak di Bali. Bukan kayaknya. Kira-kira apa adik-adik? Ada yang tahu? Ayo. Apa? Ada yang bilang pura? Iya, pura. Pura? Ya, benar. Pura. Luar biasa. Ternyata adik-adik ini pintar semuanya. Lanjut. Yang ketiga. Ups, kayak gini kayaknya. Oh iya, ada foto Kak Deno. Ini fotonya keren ya. Bukan dilihat karenomnya ya, tapi dilihat ininya. Bangunannya, gedungnya, ya. Kira-kira ini bangunan apa? Ada yang tahu? Gereja. Gereja benar ya, ini benar. gereja. Tapi ini gerejanya Maumere. Gereja Gemit Kalvari ya. Ya. Kalau adik-adik ini Gemit Maranatha. Tapi ingat kalau sudah tahu kalau ini gereja harus rajin gereja juga dan sekolah minggu juga harus rajin. Ya, pastinya kan. Lanjut Kak Sam. Nah, kalau ini apa coba adik-adik ada yang tahu? Ini bukan gereja loh. Bukan. Jadi ini tempat beribadah umat Muslim. Betul sekali. Jadi ini namanya masjid. Masjid. Benar sekali. Waduh, adik-adik semua pada pintar-pintar ya. Mengalahkan Kak Sami dan Kak Deno. Kak Deno juga bingung ini apa. Adik-adik harus hafal nama-nama tempat ibadat semua agama yang ada di Indonesia. Jadi di Indonesia itu punya agama Muslim, punya agama Kristen, punya agama Katolik, punya agama Hindu, Buddha, dan Konghucu. Dan tadi Kak Dena dan Kak Sami juga sudah kasih tahu nama-nama tempat-tempat ibadat agama-agama tersebut. Sudah hafal kan?
Pasti dong. Pasti Kak Deno, dong. Pasti. Harus hafal. Oke deh. Oke deh. Kita sampai di situ firman Tuhan untuk adik-adik di minggu ini. Semoga bisa diterapkan ya Kak Deno. Harus. Ya, Jadi harus. adik-adik harus punya rasa kasih yang tinggi, harus suka tolong Menolong. menolong. Pokoknya harus menjadi adik-adik yang takut akan Tuhan dan meneladani Tuhan di dalam kehidupan adik-adik. Berarti harus jadi berkat buat orang lain dong. Harus, wajib juga. Kak Deno juga. Harus Kasami dong. juga. Kasami juga. Oke, kita semua Oke. harus menjadi berkat untuk orang lain. Oke, shalom Shalom. semua. Dadah. Kita mengangkat pujian yang berkata, Bapa kami. Demikian sekolah minggu kita hari ini. Sampai jumpa di minggu depan.